Karena semua sudah siap dengan promosinya masing-masing, mari kita mulai turnamennya. Ayo geng, kita harus bersiap. Apapun yang terjadi, kita harus bisa menang melawan mereka. Kita harus bisa bawa poin sebanyak mungkin. Benar. Ayo, semuanya semangat demi kebebasan kita. Benar, kita tunjukkan kepada mereka bagaimana kekuatan kita. Waduh, tapi kenapa gua deg-degan ya? Tenang saja, Pang. Kita pasti bisa. Wah, kenapa jadi begini anjir? Hah. Lalu, bagaimana sekarang? Ayo kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Benar sekali. Kalian akan merasakan permainan ala pemerintahan. Woi Dio, bersiaplah. Ini semua demi mengembalikan ingatan lu. Haha. Kita lihat, Ray. Apa nanti kita akan bertemu? Haha, gua sebagai coach saja memang seharusnya lo melawan si Ray. Haha. Silahkan atur saja agar gua ketemu si Ray. Tenang saja, mana mungkin gua menyerang pelatih kalian. Sudahi main-mainnya. Cepat, kita harus ambil posisi. Ayo, kalian semua juga naik ke atas, melalui pintu besar di sana, dan masuk ke dalam lift di luar pintu. Ayo, kita juga harus ke posisi kita. Supaya pertarungan ini terlihat adil, kalau begitu, mari kita hadirkan seorang wasit, sekaligus komentator, yang akan memimpin turnamen ini. Wah, bagus sekali. Ada wasitnya juga ternyata. Wah, kalau begini bisa lebih adil lagi. Wah, buset. Muncul dari mana tuh orang? Perkenalkan, dia yang akan memimpin pertarungan kali ini, agar lebih teratur dan juga meriah. Dia adalah Ciko, sang komentator dan juga wasit dari turnamen ini. Hahaha. Selamat datang para hadirin di turnamen Arena Keadilan. Seperti yang kalian sudah dengar, kalau saya di sini akan menjadi komentator dan juga wasit di turnamen ini. Dan tentu saja, saya Ciko akan berlaku adil di setiap momennya. Hahaha. Anjir, orang itu sepertinya tidak meyakinkan. Iya lagi, gue takut bakal berat sebelah. Kalau dia sampai macam-macam dan juga gak adil, biar gue sendiri yang akan urus dia. Kalau begitu, saya akan jelaskan lagi aturannya. Semua kelompok akan menurunkan petarungnya sesuai dengan rencana pelatih. Eits, tapi agar ini semakin menarik, kedua kelompok dan juga pelatih akan merahasiakan siapa yang akan mereka turunkan. Jadi sebagai pelatih, kalian harus bisa membaca situasi. Hahaha. Waduh, jadi kita nggak tahu lawan akan menurunkan siapa sebagai pertarungnya. Ceh, sialan. Kalau begini, bisa saja si Cipang ketemu dengan si Gondrong. Apa? Wah, kenapa begitu anjir? Dengan begitu, lu harus bisa baca situasi, Yas. Haha, tenang saja. Serahkan saja pada gua. Baik para hadirin, kalau begitu, sebelum semuanya dimulai, saya akan persilakan kedua kelompok untuk menyusun rencana yang matang demi kemenangan kalian. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Ayo, silahkan manfaatkan waktu kalian. Jadi, gimana ini? Hah? Malah nanya. Kan lu coachnya anjir. Apa jangan-jangan lu gak punya rencana Bang Dias? Sembarangan lu kalau ngomong. Hah, tentu saja. Gua punya rencana. Jadi, apa rencananya, Bang? Siapa yang akan lu turunin lebih dulu, Yas? Kalau dalam keadaan seperti ini, pasti yang diturunkan dari awal bukan yang terkuat, pasti dari yang paling bawah.
Sama kayak game-game di kasino. Seperti permainan kartu. Anjir, emang dasarnya penjudi lu. Tapi kalau kita turunkan dari yang lemah sampai yang terkuat, gimana kalau mereka sebaliknya? Gimana kalau yang terlemah kita malah berhadapan dengan yang terkuat di pihak lawan? Ya kalau gitu mah sama aja. Kita juga diuntungkan. Nanti yang terkuat kita pasti bertemu dengan yang terlemahnya di akhir. Benar juga. Tapi gua rasa mereka tidak akan seperti itu. Mereka pasti akan menurunkan yang terlemah juga. Tapi sebelum itu, gua sudah menganalisa kekuatan musuh. Dan gua rasa kekuatannya seimbang. Atau bahkan kita lebih diunggulkan. Iya, gua juga merasa begitu. Di sana ada 2 orang anak baru dengan seragam putih. Yang gua rasa akan cocok jika si Cipang dan si Repi yang melawan mereka. Haha, tentu saja Bang Dias. Nah, yang paling gua khawatirkan si Gondrong itu. Semoga saja dia ketemu dengan Lubran atau Straka. Wah, berat sekali emang. Dia dan si Dio, orang yang terkuat gua rasa. Dengan lo menjadi pelatih, tinggal si Ray yang terkuat di pihak kita. Tapi gua percaya dengan Lurak. Gua berharap lo bertemu dengan dia. Iya, walaupun pasti lu sedikit kesusahan. Mengingat lawannya bukan orang sembarangan. Tenang saja, gua bakal berusaha kalau memang harus ketemu dia. Baguslah. Tinggal satu lagi. Dilihat dari baju dan pangkatnya, gua rasa orang bernama Ramzi itu cukup kuat. Dia pangkatnya hampir setara si Jack. Lu benar, kita harus berhati-hati dengan dia. Kalau sisanya, gua rasa bisa ditangani dengan mudah oleh kalian. Waktu tersisa 1 menit lagi. Ayo, cepat-cepat. Wah, kita nggak punya banyak waktu, Yas. Oke, sudah gua putuskan. Rencana kita adalah menurunkan dari yang terlemah ke yang terkuat. Hah? Jadi siapa dulu dong? Hah? Gua jadi pembuka? Seriusan ini? Udah, gak apa-apa, Pang. Gua percaya sama lu. Tenang saja. Tapi bagaimana kalau mereka malah menurunkan yang terkuat dulu? Udah, gak mungkin. Gua yakin mereka pasti akan menurunkan bocah-bocah berbaju putih itu. Iya, tenang saja Pang, lo pasti bisa. Dan waktu habis. Cepat, kalian semua masuk kembali ke dalam. Dan turunkan salah satu dari kalian sebagai pembuka pertandingan. Siapa yang mereka turunkan? Yang mana ya kira-kira? Aduh, sialan. Mereka berdua masih di atas. Baiklah kalau gitu, mari kita sambut. Ini dia, para petarung di ronde pertama ini. Semoga saja lawan gua bukan orang-orang dengan seragam hitam itu. Untuk kedua petarung, silahkan maju ke depan. Huah! Kenapa malah dia yang turun? Waduh, sorry, Pang.